Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di sini cara Faiz dan pada video kali ini kita akan belajar cara membuat laporan peringkat disertai dengan tanda panah yang menunjukkan posisi peringkat terhadap bulan sebelumnya. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dan like serta klik loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video sharing ilmu lainnya. Ya, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contoh data yang akan kita olah nantinya. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi, hanya dengan melihat kolom yang paling kanan di sini, kita sudah tahu bahwa Kanca Nunukan itu mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, dari bulan Agustus ke September, naik 2 peringkat ditandai dengan tanda panah yang warna hijau. Oke, langsung saja kita mulai ke lembar kerja. Jadi di sini teman-teman kita sudah punya contoh data persis sama dengan data yang tadi. Di sini ada unit kerja ya. Nah, di sini kita belum memiliki data pencapaian September. Jadi kita harus mengambilnya di laporan yang lain. Misalnya di sini sudah ada ya, kita harus memindahkannya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan VLOOKUP. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu VLOOKUP atau mau mempelajari lebih lanjut, bisa saksikan di video saya sebelumnya terkait rumus VLOOKUP. Oke, ini kita langsung saja sama dengan VLOOKUP. Saya nggak usah jelaskan lagi ya. Penjelasannya ada di video saya sebelumnya. Oke, ini kita tinggal double klik. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus mencari persentase dari pencapaian bulan September sama dengan pencapaian dibagi target September, enter. Nah, ini dia, double klik. Oke, ini belum ada warnanya ya teman-teman sekalian. Kita bisa mewarnai ini dengan cara langsung format painter aja. Nah, seperti itu. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara memberi warna kepada tabel di Excel secara otomatis begini, silahkan saksikan video saya sebelumnya. Oke, ini kita cari dulu ya totalnya. Terus ini juga kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Setelah kita mendapatkan angka pencapaian September dan persentase pencapaiannya, sekarang kita mau memberikan peringkat September terhadap unit kerja ini. Caranya bagaimana? Ya, kita harus sort dulu kolom H atau persentase September mulai dari yang terbesar ke yang kecil. Caranya seperti apa? Nah, teman-teman sebenarnya ini bisa langsung di sort ya. Caranya adalah seperti ini, kita langsung sort large to small. Tapi karena di sini ada baris total, makanya juga ikut tersort. Nah, caranya seperti apa? Saya kembalikan dulu. Jadi kita lakukan custom sort. Untuk lebih detailnya bisa nonton video saya khusus tentang custom sort. Oke, setelah kita mengurutkan persentase terbesar ke terendah tanpa merubah formasi ini menggunakan custom sort tadi, kita tinggal memberi peringkat bulan September. Jadi berurut ya 1 sampai 24. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan peringkat Agustus dan September, apabila kita ditanya Kanca Nunukan itu mengalami kenaikan peringkat atau penurunan peringkat dari bulan Agustus. Nah, kita secara manual sebenarnya bisa ya. Ini Agustus dikurang September, jadi naik sejumlah 2. Ini kita bisa
drag ke bawah. Nah, di sini kelihatan teman-teman sekalian. Misalnya minus, itu berarti Tanjung Redep mengalami penurunan dari Agustus ranking 1 di September jadi ranking 2 dan seterusnya. Begitupun dengan dua kancah di bawah ini ya, tidak mengalami perubahan peringkat dari Agustus ke September. Nah, sebenarnya dengan melihat data seperti ini saja seharusnya kita sudah bisa, tapi alangkah lebih mudah lagi kalau ada tandanya berupa tanda panah ya. Yang paling mudah kita pahami itu tanda panah ke atas berarti naik ke atas, tanda panah ke bawah berarti turun ke bawah. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan pada saat ingin memberikan peringkat? Yang perlu kita lakukan adalah pilih conditional formatting ya. Di sini ada banyak, tapi khusus peringkat kita menggunakan icon set. Nah, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman sekalian. Ini fungsinya sama aja sih, memberitahu bahwa data mengalami perubahan naik sama dengan atau perubahan turun. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menggunakan yang paling umum digunakan, yaitu 3 anak panah. Oke, kita pilih. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat data seperti ini tidak sepenuhnya benar ya teman-teman sekalian. Bisa kita lihat memang untuk yang pertama unit kerja nunukan ini sudah benar ya, dari 3 naik menjadi ranking 1, tanda panahnya ke atas warna hijau, ada 2 perubahan peringkat naik ke atas. Begitupun juga dengan Muara TW. Nah, yang aneh adalah ini teman-teman sekalian, Tanjung Redep ya, Tanjung Redep ini kan mengalami penurunan ya. Harusnya tanda panahnya di sini bukan kuning, harusnya tanda panah merah ke bawah. Contohnya ini, dari peringkat 9 ke 17 ada pengurangan peringkat sebanyak 8 peringkat, tanda panahnya merah. Yang benar adalah ini, dari 22 ke 22 tanda panahnya kuning karena memang tidak ada perubahan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi, logikanya ini perlu disesuaikan lagi. Langkah pertama, kita blok seluruh datanya, kemudian pilih conditional formatting. Nah, kalau tadi kita sudah pilih ini, kita mengubah aturannya atau logikanya. Ini di sini ada manage rules. Oke, kita klik. Nah, bisa dilihat ya teman-teman sekalian, ini adalah range yang akan kita setting untuk conditional formatting rules-nya tadi. Nah, ini kita bisa edit ya. Kita klik dulu. Kita bisa edit, new rule atau delete rule. Tapi kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, seperti ini. Logika sederhananya seperti ini ya teman-teman yang sedang berlangsung sekarang ini. Tanda panah when value is sama dengan atau lebih besar dari 67%. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Di sini memang formulanya nggak salah, tapi parameternya yang kurang pas. Karena kita nggak pakai persentase, kita harusnya di sini mengubahnya jadi number. Di sini juga kita mengubahnya menjadi number. Nah, untuk value-nya di sini kita menggunakan logika plus, 0, dan minus. Jadi, apabila di sini perubahannya plus, maka di sini kita pilih 1 sebagai plus ya. Kemudian ini sama dengan itu kita tulis di sini 0. Terus kalau misalnya di bawah 0 atau minus itu langsung merah. Jadi logikanya apabila di sini minus nanti menjadi tanda panah merah. Kalau di sini sama dengan 0 atau tidak ada perubahan ya, ini ya. Tidak ada perubahan, ini contohnya, nanti tanda panah kuning. Kemudian apabila ada perubahan plus atau bertambah, nah di sini otomatis berwarna hijau. Oke, terus di sini ada ya pilihan icon style, jadi bisa diubah-ubah teman-teman sekalian.
Sini ada banyak sekali. Oke, kemudian di sini, nah di sini ada contoh jenis-jenis formatnya. Ada yang skala 2 skala, 3 skala, ada data bar dan icon set. Nah, teman-teman yang belum menonton penjelasan saya terkait 2 color scale, 3 color scale atau data bar ini terkait pemberian warna pada tabel, bisa lihat video saya sebelumnya. Di situ saya jelaskan secara rinci. Oke, jadi ini reverse icon order fungsinya untuk membalikan logika. Jadi misalnya dia plus, malah tanda panahnya merah atau mengarah ke bawah. Ini bisa dipakai di kondisi tertentu ya. Misalnya pencapaian lebih rendah itu lebih bagus. Nah, itu menggunakan icon yang seperti ini. Tapi karena ini pencapaiannya lebih tinggi, lebih bagus, maka kita tetap pakai yang logika awal. Nah, di sini ada show icon only. Jadi kalau kita show icon only, ini hanya memperlihatkan tanda panahnya saja, sedangkan angkanya nanti akan hilang. Maksudnya di sini hanya tanda panah saja yang kelihatan ya. Untuk angkanya hasil perubahan peringkat ini terhidden seperti itu. Oke, kita langsung oke saja. Ini sudah jelas ya semua teman-teman ya. Oke, habis itu kita apply dan oke. Nah, seperti ini jadinya. Jelas ya teman-teman sekalian. Di sini sudah tidak ada angkanya, tapi kita bisa tahu Ranca Nunukan peringkat September mengalami kenaikan terhadap peringkat Agustus. Naik berapa tingkat? Nah, ini nggak kelihatan ya teman-teman. Tapi kalau kita ingin memperlihatkan kenaikannya, ini kita bisa kayak tadi, blok semua, conditional formatting, manage rule. Kemudian ini kita bisa double klik di sini, show icon only, ini kita centang. Oke, apply dan oke. Nah, seperti ini. Jadi lebih jelas ya kalau seperti ini teman-teman sekalian. Jadi bacanya pun juga enak. Unit kerja Nunukan mengalami kenaikan peringkat ya, tanda hijau, sebanyak 2 peringkat dari bulan sebelumnya. Jadi bulan Agustus itu peringkat 3, September jadi peringkat 1. Nah, contohnya di kancah Tanjung Redep mengalami penurunan 2 peringkat dari bulan Agustus. Bisa kita lihat, Agustus sebenarnya peringkat 1, September peringkat 3 atau mengalami penurunan sebanyak 2 peringkat. Nah, contoh ketiga ada Tanjung Tabalong yang sama sekali tidak mengalami perubahan peringkat ya dari Agustus ke September, atau bisa kelihatan ini tanda panahnya kuning dan perubahannya adalah 0 seperti itu. Oke, jelas ya teman-teman sekalian. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Keep sharing dan terima kasih.